Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulisan sejarah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi seringkali ada peristiwa yang bersifat realistis ya, artinya benar-benar terjadi, tetapi kemudian ada peristiwa-peristiwa yang kemudian dijadikan sumber ya, itu sumber desas-desus. Jadi kalau orang berbicara mengenai desas-desus yang dianggap sebagai berita bohong, berita yang ngoyoworo, berita yang tidak benar, itu disebut sebagai desas-desus. Nah, tetapi desas-desus ini merupakan suatu fenomena di mana orang seringkali mengandaikan bahwa desas-desus itu adalah asap. Nah, sedangkan realitasnya adalah apinya. Jadi kalau tidak ada api, tidak akan ada asap. Jadi seringkali desas-desus dianggap suatu hal yang bersumberkan kepada sumber sejarah, atau desas-desus ini sumbernya adalah peristiwa sejarah. Dan tentu saja ini berbeda dengan hoax yang sekarang sedang merajalela. Jadi yang disebut dengan desas-desus itu adalah cerita-cerita atau kisah-kisah yang berbau miring, bahkan mungkin sengaja dimiringkan agar orang itu kemudian atau masyarakat akan tertarik dengan berita yang berseliweran, yang kadang-kadang kebenarannya ada yang bisa diterima atau ada yang tidak bisa diterima. Nah, desas-desus ini sebenarnya sangat menarik untuk dikaji sebagai objek sejarah karena tadi bahwa asap ada karena ada api. Jadi apinya itu adalah sumber sejarah atau fakta sejarah. Jadi pada dasarnya fakta sejarah menimbulkan cerita-cerita miring. Nah, tentu saja kalau ini dijadikan objek penelitian sejarah, tentu sejarawan akan berkecimpung terutama dari folklor-folklor lisan sejaman. Jadi folklor-folklor lisan sejaman itulah yang sebenarnya berisi mengenai desas-desus ya, cerita yang miring, cerita yang mungkin terjadi tetapi memang di situ ditutupi ya realitasnya. Nah, jadi memang yang namanya desas-desus ini merupakan objek sejarah yang menarik bagi sejarawan, tentu saja untuk melihat ya pola pemikiran masyarakat Indonesia terhadap respons-respons miring dari berita yang mungkin sesungguhnya berita yang benar. Nah, berarti gejala memiringkan komentar, memiringkan peristiwa, itu tujuannya adalah untuk bisa juga menjatuhkan lawan-lawan politik, lawan-lawan bisnis, maupun lawan-lawan dari para artis. Nah, tetapi ternyata bahwa acara yang berbau desas-desus misalnya justru seringkali menjadi bahan perhatian banyak penonton, sehingga peristiwa yang sebenarnya biasa saja kemudian menjadi berita yang sangat terkenal, dikenal oleh banyak orang, atau dengan istilahnya adalah viral. Jadi peristiwa itu menjadi viral
gara-gara disiarkan oleh acara desas-desus itu ya, yang kemudian orang mengatakan itu acara infotainment. Nah ternyata infotainment itu tidak hanya satu acara yang ternyata menyiarkan acara itu. Jadi kalau kita melihat gelagat dari televisi di Indonesia, rupanya mereka sangat suka membuat acara-acara infotainment ini yang berisi mengenai desas-desus tokoh tertentu yang kemudian menjadi viral dan dikenal oleh banyak orang. Nah justru di situ tujuan utamanya adalah menjatuhkan, tetapi ternyata menjadikan tokoh itu menjadi sangat terkenal dan banyak dikenal oleh banyak orang, banyak kalangan gitu ya. Jadi rupanya itu menjadi iklan gratis ya, terutama untuk mengangkat nama dari tokoh itu. Jadi seringkali karena tujuannya adalah misalnya mengangkat nama, maka acara infotainment ini seringkali merupakan acara yang dicibir dengan settingan. Jadi rupa-rupanya orang melakukan settingan supaya ia menjadi orang yang terkenal dan dikenal oleh banyak orang. Nah sehingga sebenarnya acara itu kemudian menjadi benar-benar pura-pura, bukan acara yang sungguhan. Nah justru acara yang pura-pura inilah kemudian diperhatikan dan ditonton oleh banyak orang. Nah inilah saya kira merupakan fenomena yang menarik untuk dijadikan objek penelitian sejarah, dan tentu saja desas-desus ini seringkali juga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.